Baik, teman-teman masih semangat ya, baru pertemuan kedua kita. Kalau tadi pertemuan pertama, kita namun berbicara tentang Allah. Allah yang seperti apa tadi? Allah yang baik, Allah yang pencemburu. Oke, Allah yang pencemburu, Allah yang panjang sabar. Nah, jadi pertemuan pertama Nahum berbicara tentang Allah. Maka pada pertemuan kedua Nahum akan berbicara tentang manusia. Saya di sini kok merasa tinggi sekali ya? Gak apa-apa ya? Lebih senang saya di sini apa di bawah, Ibu Bapak? Di atas ya? Baik. Jadi pada pertemuan kedua Nahum berbicara tentang manusia. Siapakah manusia? Siapakah manusia di hadapan Allah? Siapakah aku di hadapan Allah? Dan siapakah Allah buatku? Itu yang mau dibahas dalam kitab Nahum pada pertemuan minggu kedua. Temanya adalah Allah memulihkan kemuliaan manusia. Bacaannya singkat, Ibu dan Bapak. Nahum 2 ayat 1 sampai dengan 2. Hanya 2 ayat. Kira-kira Ibu Bapak kalau menjadi fasilitator, bahannya cuma 2 ayat. Apa yang Ibu Bapak bayangkan? Kenapa? Cepat selesai ya. Cepat selesai. Apalagi? Mati gaya. Cuma 2 ayat, gimana ngebahasnya gitu loh pertemuan kitab suci. Tapi tenang Ibu dan Bapak, pada pertemuan minggu kedua ini kita tidak akan melakukan studi kitab suci, tapi kita akan melakukan sharing kitab suci. Bisa membedakan antara studi kitab suci dan sharing kitab suci? Bisa ya, nanti bisa dicari di Google. Apa bedanya sharing kitab suci dan studi kitab suci? Kita coba, kalau tadi sudah bicara tentang Allah, lalu kemudian minggu kedua kita akan berbicara tentang manusia, maka setelah pertemuan ini diharapkan umat semakin menyadari bahwa kemuliaan manusia yang rusak akibat ketidakadilan akan dipulihkan oleh Allah. Itu tujuan yang mau kita capai di dalam pertemuan kedua ini, Ibu dan Bapak. Lalu kalau bicara tentang ketidakadilan, tadi sudah dibicarakan atau disampaikan panjang lebar oleh Ibu Melinda tentang ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita. Romo juga sudah menyebut ketidakadilan terutama kepada yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Mereka adalah korban dari ketidakadilan. Atau sebetulnya kita juga korban juga dari ketidakadilan ya. Ada di antara ibu bapak yang merasa menjadi korban dari ketidakadilan? Ketidakadilan oleh siapa? Suami, istri, atasan? Atau jangan-jangan malah kita sendiri yang melakukan ketidakadilan? Coba ngaku siapa yang melakukan ketidakadilan? Nah, tadi sudah disampaikan tentang ketidakadilan. Lalu kita mau bicara tentang manusia. Manusia yang diciptakan oleh Allah serupa dan segambar dengan citranya. Manusia yang sangat unik, sangat spesial di mata Allah. Manusia inilah yang mengalami ketidakadilan. Maka kemudian kita mengenal istilah imago Dei, manusia yang diciptakan serupa atau segambar dengan Allah. Dalam pertemuan yang kedua ini, Ibu dan Bapak, kita akan menggunakan tadi ya, selain bacaan kitab sucinya singkat. Lalu metode yang akan kita gunakan adalah metode yang saya yakin Ibu dan Bapak sudah tidak asing lagi. Metode 7 langkah atau 7 steps sharing iman. Apakah ada di antara Ibu dan Bapak yang
belum pernah mendengar metode ini? Oh, berarti semua sudah pernah ya? Semua sudah pernah mendengar tentang metode. Kalau gitu saya tidak perlu menjelaskan lagi ya. Baik. Walaupun Ibu dan Bapak sudah sangat-sangat familiar dengan metode ini, nanti saya akan tunjukkan pada langkah tertentu kita akan mencoba melihat metode ini dari sudut pandang yang berbeda. Baik. Dalam metode ini ada 7 langkah yang akan kita lakukan. Yang pertama, mengundang Tuhan, kemudian membaca teks kitab suci, lalu memperhatikan teks kitab suci, membiarkan Tuhan berbicara, saling berbagi atau sharing, kemudian bersama-sama mencari pesan Tuhan atau tanggapan, dan langkah terakhir adalah berdoa secara spontan. Sudah hafal ya Ibu dan Bapak? Luar kepala. Nah, sekarang kita mau melihat satu persatu. Langkah yang pertama, kita mengundang kehadiran Tuhan. Sebelum kita masuk ke langkah yang pertama, Ibu dan Bapak, saya memberikan satu pilihan. Di dalam kelompok, sebaiknya umat yang hadir itu dibagi ke dalam kelompok yang lebih kecil, mungkin 4 atau 5 orang atau 6 orang. Kira-kira tujuannya apa? Kita bagi kelompok menjadi kelompok yang lebih kecil, lalu di dalam kelompok yang kecil itu kita minta mereka untuk memilih satu fasilitator. Tujuannya Ibu dan Bapak, biasanya kalau orang sebanyak ini ya Ibu Bapak, kalau diminta sharing di depan umat begini banyak, rasanya gimana? Nggak mau? Takut, malu, gak pede gitu ya. Dan itu juga yang terjadi di lingkungan Ibu dan Bapak. Kalau umatnya terlalu banyak yang hadir, misalnya kan kalau pertemuan kitab suci biasanya berapa? 30, 50 gitu ya. Lingkungan siapa itu yang cuma 4? Lingkungannya Theo ya. Astaga. Jangan dibagi lagi, kasihan nanti. Satu jadi fasilitator, satu jadi umat. Nah, Ibu Bapak, lihat situasi. Jadi kita harus selalu melihat situasi. Kalau umat yang hadir itu katakanlah 12, bagilah itu menjadi 2 atau 3. Supaya apa? Supaya di dalam kelompok-kelompok yang kecil itu, umat dengan leluasa mau men-sharingkan pengalamannya. Kalau dalam kelompok yang besar, malu kan? Nanti yang ngomong itu lagi, ya kan? Tapi kalau dalam kelompok kecil, diharapkan pertemuan itu akan menjadi lebih guyup begitu. Orang dengan mudah mau men-sharingkan pengalamannya, membagikan pengalamannya atau memberikan pendapatnya. Itu tujuan pertama. Yang kedua, ini yang jauh lebih penting Ibu dan Bapak. Di lingkungan, apakah mudah mencari fasilitator? Jadi kalau ada pertemuan kitab suci, siapa yang menjadi fasilitator? Ketua lingkungan. Ketua lingkungan ya, pantesan orang nggak mau dipilih jadi ketua lingkungan, udah jadi ketua lingkungan masih disuruh jadi fasilitator gitu ya. Nanti kalau ada yang kedukaan harus ngurusin, gitu. Kasihan ketua lingkungannya. Ya, maka kita berharap melalui BKS tahun 2024 ini, lingkungan-lingkungan akan dapat menciptakan atau melahirkan fasilitator-fasilitator baru. Kita gunakan momen ini, Ibu dan Bapak, untuk melahirkan fasilitator-fasilitator baru di lingkungan. Dengan demikian, nanti kalau ada pertemuan-pertemuan, lingkungan tidak perlu kesulitan lagi. Ketua lingkungannya berhalangan, nggak jadi pertemuan karena nggak ada fasilitator. Nah, kalau sudah ikut pertemuan minggu kedua ini,
Gak perlu pusing Ibu dan Bapak Ketua Lingkungan, sudah ada fasilitator. Minimal tadi kalau 12 orang dibagi menjadi 3 kelompok, sudah ada 3 fasilitator baru yang lahir. Begitu ya, itu harapan ya Ibu dan Bapak. Lalu dalam kelompok kecil itu, peserta masuk ke dalam suasana doa. Kemudian salah seorang peserta diminta untuk memimpin doa. Jadi sesudah dipilih fasilitator, jangan fasilitatornya yang memimpin doa, Ibu dan Bapak. Minta salah seorang untuk memimpin doa. Biasanya kalau dalam kelompok kecil mau mereka, ya. Nah itu salah satu strategi yang bisa kita terapkan di lingkungan. Lalu langkah yang kedua, membaca teks kitab suci. Peserta di dalam kelompok kecil ya Ibu dan Bapak, membaca teks kitab suci Nahum bab 2 ayat 1 sampai 2 secara bergantian. Cuma 2 ayat. Kalau anggota kelompoknya 4, 2 orang baca habis. Yang 2 ngapain? Nganggur. Kalau begitu, ulang lagi. Boleh Ibu dan Bapak. Boleh ulang sampai 2 kali, sampai 3 kali. Tapi jangan sampai 10 kali ya. Nanti isinya cuma baca kitab suci terus ya. Nah itu, jadi peserta membaca teks kitab suci secara bergantian. Itu langkah yang kedua. Berikutnya, nah ini adalah peristiwa ketika kota Niniwe diserang. Teksnya apakah bisa keluar? Nahum bab 2 ayat 1 sampai dengan 2. Karena cuma 2 ayat, saya coba bacakan. Pendobrak maju terhadap engkau, jagalah benteng, awasilah jalan, ikatlah pinggangmu kuat-kuat, kumpulkanlah segala kekuatan. Nahum berbicara kepada orang Niniwe, hai Niniwe, lihat, pendobrak maju terhadap engkau, begitu ya, kurang lebih. Lalu di ayat 2, sesungguhnya Tuhan akan memulihkan kemuliaan Yakub seperti kemuliaan Israel. Sebab para perampas telah merampasnya dan membinasakan cara-caranya. Nah, ini teks kitab sucinya. Kemudian yang berikutnya, setelah membaca teks kitab suci, peserta masuk di langkah ketiga. Peserta masuk ke dalam suasana hening dan membaca teks kitab suci itu di dalam hati mereka masing-masing. Fasilitator memberikan waktu kepada umat untuk membaca teks kitab suci di dalam hati mereka masing-masing. Kemudian kita minta supaya umat memilih satu kata atau satu kalimat singkat yang berkesan, yang menyentuh, yang menggugah hati mereka. Boleh apa saja, Ibu dan Bapak. Kita berikan kesempatan kepada mereka, kepada umat untuk memilih, ya. Nah, setelah itu kita beri waktu ya Ibu dan Bapak. Jadi jangan silakan pilih Ibu dan Bapak. Sudah pilih? Ayo, jangan begitu ya. Kita beri waktu kepada mereka. Lalu kita minta kepada fasilitator untuk kepada peserta untuk mengucapkan kata atau kalimat singkat yang telah dipilih itu dalam suasana doa secara bergiliran masing-masing 3 kali. Begitu ya. Boleh kembali ke teksnya ya. Kita lihat teks, kita lihat contohnya. Jadi setelah memilih Ibu dan Bapak, kita berikan kesempatan kepada peserta untuk mengucapkan kata atau kalimat singkat yang mereka pilih. Jadi misalnya ada yang memilih pendobrak, kata pendobrak. Kita minta kepada umat untuk mengucapkan kata-kata itu. Pendobrak, pendobrak, pendobrak. Tapi jangan begitu ya Ibu dan Bapak. Minta mereka untuk mengucapkan itu secara perlahan-lahan. Jangan ngebut. Misalnya, pendobrak, pendobrak, pendobrak. Jangan terlalu lambat juga. Gitu ya. Kita bisa sebagai fasilitator memberi contoh. Jadi kita mengucapkan yang pertama bisa, tapi usahakan jangan mengucapkan di
terakhir. Nanti dikira kita memberi kesimpulan atau memberikan peneguhan. Jadi usahakan kita sebagai fasilitator entah pertama atau di tengah-tengah, jangan terakhir. Begitu. Atau misalnya ada yang memilih ikatlah pinggangmu, ikatlah pinggangmu, ikatlah pinggangmu. Kita minta mereka untuk memberi jeda. Maksudnya apa? Kita mau memberikan kesempatan kepada sabda Tuhan untuk diresapkan di dalam hati mereka. Kita memberi kesempatan kepada umat untuk menikmati sabda Tuhan, firman Allah. Walaupun hanya 1-2 kalimat singkat. Lalu misalnya ada yang memilih kata yang lucu, jangan diketawain ya Ibu dan Bapak. Misalnya ada apa? Misalnya ada yang memilih pinggangmu kuat-kuat, terus ada yang cekikikan gitu ya. Jangan ditertawakan. Apapun yang dipilih umat, pasti kita yakini bahwa umat pasti memiliki satu pengalaman rohani atau sebuah pengalaman iman terkait dengan kata-kata atau kalimat yang dipilihnya. Itu yang kita lakukan pada langkah ke berapa tadi? 3. Nah itu. Jadi kita minta kepada umat untuk memberi jeda, memberi kesempatan kepada mereka untuk menikmati kehadiran Allah melalui sabdanya. Kemudian kita masuk ke langkah keempat. Langkah keempat, kita mau membiarkan Tuhan berbicara dalam keheningan. Kita minta peserta hening lalu mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Saya beri angka 2 menit, tapi Ibu Bapak sebagai fasilitator jangan sibuk dengan 2 menit ya. Menghitung 1, 2, misalnya nggak bawa jam 1, 2, 3, 4, 5, dihitung gitu ya. Jangan terpaku pada 2 menit. Boleh 1 menit, boleh 2 menit, boleh 3 menit. Saya hanya memberikan satu pilihan, begitu ya. Tapi yang penting biarkan Tuhan berbicara dalam keheningan. Begitu ya Ibu dan Bapak. Lalu berikutnya, setelah 2 menit, apa yang terjadi? Nah, setelah 2 menit, fasilitator memberikan penegasan teks dan membagikan pengertian melalui beberapa poin berikut ini. Yang saya berikan 2 poin ini hanyalah contoh. Di lingkungan, Ibu Bapak mungkin setelah mendalami kitab Nahum bisa menemukan poin-poin lain yang lebih bermakna, yang lebih relevan dengan kehidupan umat di lingkungan. Silakan, tidak harus terikat dengan poin-poin ini. Saya memberikan pada akhirnya Niniwe, ibu kota kerajaan Asyur, akan mengalami kejatuhan sebagai bukti bahwa Allah mendengarkan pengharapan umatnya dan tidak membiarkan umatnya menderita. Itu satu poin. Poin berikutnya, melalui nubuatnya, Nabi Nahum menyerukan kehendak Allah yang kuat untuk memulihkan kemuliaan manusia yang telah rusak akibat dosa dalam bentuk ketidakadilan. Ini sesuai dengan tema kita yang kedua. Lalu berikutnya pada langkah kelima. Nah, ini langkah yang saya ingin Ibu Bapak melihat dari sudut pandang. Langkah kelima ini adalah langkah di mana umat dalam kelompok-kelompok kecil itu saling berbagi. Mereka sharing. Mereka men-sharingkan apa kata-kata, kalimat singkat yang menggugah, yang sudah mereka pilih, lalu mereka kaitkan dengan iman, pengalaman iman yang pernah mereka alami. Kita sebagai fasilitator bisa membantu dengan pertanyaan-pertanyaan tadi sebelum mereka memilih kata atau kalimat singkat mana yang menyentuhku secara pribadi. Kalau sudah ketemu, lalu mengapa kata-kata itu menyentuh hatiku? Apakah ada pengalaman rohani atau penghayatan pribadi terkait dengan kata-kata itu? Nah, diharapkan pada langkah kelima ini umat akan membagikan pengalaman imannya dalam kelompok-kelompok kecil.
Dengan demikian, umat yang ada di kelompok itu bisa belajar dari pengalaman teman-temannya atau umat yang men-sharingkan pengalamannya itu. Ini langkah yang kelima. Ada catatan kecil, Ibu dan Bapak. Ini mungkin saking kecilnya sehingga mungkin tidak terbaca ya. Ketika sharing, peserta diharapkan tidak berkhotbah atau tidak mengajak berdiskusi. Nah itu dihindari, Ibu dan Bapak. Jangan misalnya umat itu kira-kira Ibu dan Bapak punya pendapat nggak? Saya tuh punya masalah begini begitu. Nah itu bisa panjang nanti pertemuannya. Nah kita sebagai fasilitator harus bisa mengarahkan supaya jangan mengadakan diskusi. Lalu juga jangan berkhotbah atau menggurui. Maka kita minta kepada mereka yang sharing untuk tidak menggunakan kata kita atau kami, tetapi lebih pada saya, aku. Karena itu adalah pengalamanku, pengalaman saya. Lalu langkah keenam. Nah ini, Ibu dan Bapak, langkah keenam. Umat di dalam kelompok-kelompok kecil itu secara bersama-sama mencari pesan Tuhan. Pesan Tuhan untuk kelompok. Pesan Tuhan yang seperti apa kira-kira? Apakah pesan itu harus selalu sesuai dengan teks kitab suci yang dibacakan? Tidak. Nah, saya mau mengajak Ibu dan Bapak untuk melihat ini dari sudut pandang yang agak baru, begitu ya. Bagaimana kita sebagai gereja diajak untuk bergerak keluar. Jadi kita jangan hanya melihat kepada diri sendiri, jangan hanya melihat ke dalam, tetapi kita mau bergerak keluar. Maka harapannya pesan-pesan yang nanti ditemukan oleh umat itu ada kaitannya dengan isu-isu di lingkungan sekitar. Sedapat mungkin jangan hanya terbatas pada masalah-masalah atau permasalahan yang ditemukan di dalam lingkungan, tetapi di masyarakat sekitar. Jadi nanti isunya atau tanggapannya bisa macam-macam, Ibu dan Bapak. Ini umat mencoba menemukan dan menanggapi dengan aksi nyata aneka masalah di dalam gereja dan di tengah masyarakat. Misalnya, saya di dalam lingkungan, lalu saya berdiskusi dengan teman-teman kelompok, lalu saya sampaikan, tetangga saya itu sedang sakit loh. Setuju gak kalau nanti hari Sabtu kita nengok? Tetangga saya itu ada di dalam lingkungan itu, tapi tetangga saya itu bukan orang Katolik. Kurang lebih seperti itu, Ibu dan Bapak. Jadi kita mau bergerak keluar. Atau misalnya di kompleks ada isu seputar kucing-kucing yang membuang kotorannya gitu ya, sembarangan gitu. Tiba-tiba di kompleks itu kucing berdatangan begitu banyak, Ibu dan Bapak, dan mereka membuang kotoran di mana-mana. Maka kita juga bisa, sebetulnya itu kan isu lingkungan ya, isu di luar gereja. Kita bisa mengajak umat yang ada di dalam kelompok kita ini untuk mengadakan sebuah gerakan. Karena kebetulan misalnya tempat buang hajatnya si kucing itu dekat dengan rumah kita, kita bisa kita cari cara yuk supaya kucing-kucing ini jangan buang kotoran lagi di situ. Bagaimana caranya? Kita juga bisa mengajak misalnya umat atau masyarakat di sekitar kita untuk bersama-sama mengadakan gerakan itu. Nah ini yang saya maksud dengan melihat pesan Tuhan, mencari pesan Tuhan dari perspektif yang agak berbeda. Jadi jangan cuma melihat diri kita sendiri, lingkungan kita sendiri. Gitu. Ini kalau itu sulit, Ibu dan Bapak, ini kan tidak bisa dipaksakan ya. Kalau itu sulit, kita bisa mendorong umat untuk menemukan sabda kehidupan yang akan dihayati, akan diwujudkan di dalam
jangka waktu tertentu. Misalnya dalam waktu 1 minggu, 1 bulan, dan sebagainya sebagai sebuah aksi nyata. Maka jika ini bisa terwujud, Ibu dan Bapak, kita akan melihat apa yang disampaikan oleh 1 Yakobus. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Maka iman kita akan menjadi iman yang hidup dan terlibat dengan masyarakat di luar kita. Itu yang kita harapkan akan terjadi pada langkah yang ke-6 ini. Nah, kemudian pada langkah yang ke-7, berdoa secara spontan. Peserta di dalam kelompok kecil diminta atau diberi kesempatan untuk berdoa secara spontan dengan bertolak dari sabda Tuhan, pengalaman spiritual yang telah dibagikan, permasalahan yang sempat dibagikan, atau tekad atau niat yang akan diwujudkan dalam waktu misalnya 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, seperti itu ya Ibu dan Bapak. Jadi doanya itu sungguh-sungguh doa yang relevan dengan situasi pada waktu itu. Itu langkah ke-7 dengan berat. Dengan demikian, karena 7 steps, maka selesai pertemuan kitab suci kita ini pada langkah yang ke-7. Jadi kita sama sekali tidak akan melakukan studi kitab suci, tetapi kita akan melakukan sharing iman. Nah, itu Ibu dan Bapak. Jadi kalau kita tadi sudah membaca Nahum itu hanya berapa bab Ibu Bapak? Kalau ada yang sudah sempat membuka? 3 ya, 3 bab. 1 hari bisa dibaca selesai ya, bisa ya. Nah, kalau membaca, nanti kita akan melihat ada begitu banyak kata-kata tadi seperti kekerasan, peperangan, atau pembalasan dendam begitu. Tapi sebetulnya kitab ini sama sekali tidak berbicara tentang kekerasan. Kitab Nahum berbicara tentang Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang dengan kesetiaan dan keadilannya mau membela umat yang menjadi miliknya. Maka bertolak dari itu, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memulihkan kemuliaan manusia yang rusak akibat ketidakadilan. Demikian pertemuan kedua. Terima kasih atas